mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah dari anak buah Lucifer yang kita lawan lagi selain nggak kelihatan adalah bapa segala dusta. Kita gampang sekali ditipu. Salam saudaraku yang kekasih. Sebelum kita membahas tentang kiat mengalahkan Lucifer di bagian kedua, kita akan mendengarkan lagu pujian. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin kulihat. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kiat mengalahkan Lucifer CS bagian kedua. Saudaraku yang kekasih, Pak Matius memiliki begitu banyak pengalaman. 25 tahun pelayanan ilahi bukan waktu yang sebentar. Pernah mengalami bagaimana mau membakar patung kepala Gajah Mada misalnya, yang dibawa karena rumah Pak Matius di Petamburan tidak ada halamannya, terlalu kecil halamannya, maka dibawalah ke Cisarua. Supir saya mengatakan, "Pak, di belakang ada orang duduk," padahal tidak ada penumpang, cuma supir saya sendiri. Orangnya gede tinggi, udah tenang aja. Akhirnya sesampai di Cisarua, patung dibakar, sudah berdoa saudara. Tiba-tiba dari matanya yang besar itu keluar air mata. Patung yang kering demikian tidak mungkin keluar air mata, kata adik saya yang insinyur kehutanan. Saya foto nggak bisa. Padahal saya wartawan foto. Saya foto nggak bisa. Setelah berdoa baru bisa. Sayang fotonya menghilang. Saudaraku yang kekasih banyak. Ada lagi kita membuang keris yang diperalakan waktu pelayanan di Jogja. Hujan rintik-rintik dari dalam mobil kita lempar ke sungai setelah berdoa. Kemudian kita balik lagi, ternyata keris itu sudah dipegang orang dan dibawa berjalan jauh dengan cepat. Padahal saya yakin keris itu udah ada di dalam sungai dan nggak mungkin orang itu bisa masuk ke sungai dengan secepat itu, sungai yang besar. Waktu membakar jimat di dalam tong yang dari tokoh agama
di Malang. Yang terbakar, yang dibakar dikasih air, dikasih minyak tanah yang di dalam tong, tetapi ya, api yang keluar di luar tong, sehingga jimat-jimat itu tidak terbakar. Pernah sekali ya ada 2 dus mie instan digali dari tanah yang kami beli, masukkan ke dus sehingga 2 dus penuh, taruh di mobil saya ada Jeep, depannya kasih pada kepala kerbaunya, maksudnya menjadikan tempat untuk jimat. Saudara tahu, saya ikut mobil yang lain dan mobil saya masuk jurang. Untung tidak ada yang meninggal. Mobil hancur, tidak yang meninggal. Tetapi semua itu hanyalah peperangan kecil, bukan peperangan yang sesungguhnya melawan Lucifer CS. Yang Pak Matius alami sebagian kecil tadi yang Pak Matius ceritakan bukanlah peperangan yang hebat. Peperangan sesungguhnya adalah melawan satu pemerintahan di udara. Pemerintahan yang memiliki, Lucifer yang memiliki pemerintahan yang canggih, sistem pemerintahan yang canggih, staf-stafnya juga canggih. Melawan roh-roh jahat di udara, melawan bapa segala dusta. Setelah kita mengetahui ABC Lucifer dan pengikutnya dalam tayangan yang lalu, maka langkah kedua adalah, perhatikan penting sekali, mawas diri. Menengok tuntas diri kita sendiri, jangan sampai kita maju perang, tahu-tahu ambyar bubar. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Jangan sampai saudaraku, karena harus mawas diri. Seperti diri kita, tidak cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Ya, perhatikan baik-baik. Ada yang perlu dipersiapkan untuk peperangan. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Dalam peperangan, perhatikan lagi ayat selanjutnya. Ayat 30, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang, melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ayat 32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Syarat-syarat perdamaian, kata lain adalah menyerah. Maka sebelum kita berangkat berperang, kita harus mempersiapkan diri sebagai murid Tuhan. Karena hanya murid Tuhanlah yang dapat mengalahkan Lucifer dan seluruh anggotanya. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Peperangan ini bisa dimenangkan oleh murid Tuhan. Tetapi perhatikan langkah demi langkah. Tidak boleh sombong, nggak boleh bla 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 bla. Nanti kita akan tengok. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Seluruh peperangan di dalam motivasi murid Tuhan adalah beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Bukan datang ke dukun lalu di dalam nama Yesus dukunnya jatuh. Bukan. Dalam rangka pemberitaan Injil. Titik. Lanjut. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya terlepas dari hukuman maut
hukuman dosa. Itu tujuannya pemberitaan Injil, supaya manusia nasibnya bisa diubah Tuhan. Karena apa? Karena dosanya dihapus dan kejahatannya disucikan dari hukum dosa dan hukum maut. Lanjut. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudaraku yang kekasih, perhatikan, banyak sekali fasilitas yang luar biasa bagi murid Tuhan. Tetapi bukan berarti dibalik. Pagi-pagi saudara udah minum racun, matilah. Andai kata terjadi dalam pemberitaan Injil terpaksa minum racun supaya orang banyak, supaya disuruh orang banyak untuk minum racun supaya saya percaya, bisa saja. Dan kalau Tuhan menyuruh, bukan manusia yang nyuruh, kalau Tuhan menyuruh. Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu, perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi bukan seseorang yang murid Tuhan itu sakti, salah, itu keliru. Ya, nggak ada. Tetapi kita ketika memberitakan Injil dan Tuhan turut bekerja, maka fasilitas-fasilitas tanda-tanda ilahis tersebut dimiliki oleh murid Tuhan yang manapun. Yes, langkah pertama adalah mencari dan menemui sang anak domba, bos dari seluruh roh umat manusia, sang anak domba. Kita udah pernah bahas. Saudaraku yang kekasih, agar dia sudi menggembalakan secara pribadi. Penting sekali. Sang anak domba menggembalakan saudara dan saya secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3-4. Secara pribadi. Ini rumusnya. Jailah pakai kata rumus ya, yang keren-keren dikit deh. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya, perhatikan baik-baik. Dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang agama, tetapi pribadi ikut sang anak domba. Lanjut. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Yes. Ayat 9. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka mempunyainya dalam hidup dan mempunyai rohnya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tentu tidak mudah untuk didaftar kembali ikut sang anak domba. Walaupun di surga kekal roh-roh kita dikenal oleh sang anak domba. Tetapi ada dosa, ada kejahatan yang dimiliki si manusia. Si manusia harus datang betul-betul bertobat total. Datang betul-betul percaya sang anak domba. Datang betul-betul meminta ampun. Maka barulah kemudian sang anak domba mengampuni, menyucikan dari yang jahat, mengampuni dosa dan menyucikan dari yang jahat. Saudaraku yang kekasih,
Barulah anak domba, Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkali-kali kita baca. Barulah si anak domba atau Sang Kristus. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ketika saudara masih memiliki dosa, masih memiliki kejahatan, maka nggak mungkin sekali melawan Lucifer. Tidak mungkin. Ya, itu akan membuat saudara tadi saya katakan apa? Babak belur. Ya, ambiar. Tidak mungkin. Maka harus membuang dosa dan kejahatan ketika kita datang minta ampun kepada Sang Anak Domba dan memasuki kerajaan Allah di bumi. Yohanes 3 ayat 3, memasuki kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, ini yang jarang orang tahu, banyak orang yang tidak tahu. Memasuki kerajaan Allah supaya aman, memasuki kubu Tuhan, memasuki apapun namanya. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, 5. Ayat 5, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari dilahirkan dari air dan roh, perhatikan saudara, bukan urusan agama ini. Ini urusan ilahi. Lanjut. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku yang kekasih, itulah yang namanya lahir kembali. Walau Sang Anak Domba sudah menghapuskan, tadi sudah si orang ini sudah lahir kembali, si manusia sudah lahir kembali, sudah menghapuskan dosa dan menyucikan yang jahat, ada satu perkara lagi. Maka Yesus katakan, menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, barulah bisa ikut Dia. Kenapa? Karena ada karakter buruk, ada kenajisan, ada absintus yang dapat membuat saudara dikitik-kitik, dicubit, dicolok, disikat oleh iblis. Walaupun sudah lahir kembali, nggak ada dosa, nggak ada kejahatan, tapi masih ada absintus, ada kenajisan, ada karakter buruk. Sehingga itu pun harus dibuang setiap hari. Setelah lahir kembali itu harus dibuangin. Apa aja itu Pak? Markus 7 ayat 21 sampai 23, buangin setiap hari. Kalau tidak, maka itu menjadi lubang-lubang untuk peluru si Lucifer masuk ke dalam diri saudara. Pedang si Lucifer masuk ke dalam diri saudara. Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, perzinahan, keserakahan. Saudara catat sendiri. Keserakahan. Lanjut. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, buang semuanya itu. Tidak bisa saudara mau mengalahkan Lucifer kalau saudara masih memiliki itu. Masih ada lagi apa? hujat. Kalau saudara gampang sekali marah kepada Allah, saudara gampang sekali menyalahkan Allah, tidak bisa saudara mengalahkan Lucifer. Si manusia harus membuang, menyangkal diri semua apa yang disebut tadi setiap hari. Masih ada ekornya? Kesombongan, kebebalan. Sulit ya Pak. Kalau gitu lebih baik saya nggak usah mengalahkan Lucifer. Pilihan cuma 2 saudara. Pilihan cuma ikut Tuhan, ikut Kristus, atau mengalahkan Lucifer berperang. Tidak ada pilihan lain, tidak ada in between, nggak ada. Karena apa? Karena tinggal 2 pilihan. Saudara ikut Kristus, Matius 12 ayat 30. Saudara ikut Tuhan atau melawan Tuhan. Nggak ada in between.
Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudaraku yang kekasih, ini sekali lagi bukan soal agama. Ya, sang anak domba adalah bos kita, bos roh umat manusia. Saudaraku yang kekasih, kita harus cari, temui, dan kita minta ampun, buang segala dosa dan kejahatan, dan kemudian ikut dia. Berada dalam kerajaan Allah. Mengerikan sekali, 2/3 dari seluruh roh umat manusia akan masuk ke neraka kekal. Tapi Pak, kok banyak orang jahat yang sukses, bahkan berumur panjang. Sebaliknya banyak orang baik, menderita, berumur pendek. Di mana menang kalahnya Pak? Dari kacamata awam, yang jahat secara jasmania bisa saja dibantu oleh iblis sukses dalam kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5-7. Bisa saja sukses dalam kerajaan dunia. Walaupun jahat dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka masuk kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5-7. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya. Orangnya bisa kaya raya saudaraku, bisa jadi pejabat, bla 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 bla. Bisa punya kesempatan kalau disupport oleh Lucifer dari belakang. Kalau masuk kerajaan dunia, lanjut. Akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kepada siapa saja yang Lucifer kehendaki. Maka nggak aneh kalau kemudian mereka ada orang jahat, sukses, secara jasmania, berumur panjang, ada. Nggak aneh. Tetapi dari kacamata ilahi, dari kacamata roh manusia yang jahat tersebut sangat gelisah sesungguhnya. Karena apa? Kalau tubuh alamiahnya mati, dia akan mempertanggungjawabkannya kemewahan dan kemuliaan jasmania duniawi di alam maut. Dan kelak kemungkinan besar untuk pulang ke surga kekal, ke tanah air ilahi kita, sulit sekali. Mereka justru akan ikut Lucifer CS masuk ke dalam neraka kekal. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya untuk berperang melawan iblis CS dan memenangkannya, Anda harus kuat berpegang pada Tuhan, berpegang pada kekuatan dan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Harus berpegang pada kuat kuasanya. Tetap kita harus memilih. Maka kalau kita sudah memilih Yesus atau Tuhan atau anak domba, maka kita berpegang pada kekuatan dan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yes. Bukan mengandalkan akal, bukan mengandalkan emosional. Ingat bahwa Anda melawan roh-roh jahat di udara. Nggak kelihatan saudaraku. Yang memiliki pemerintahan. Lucifer punya staf, punya anak buah yang canggih. Banyak jumlahnya di seluruh bumi. Bayangkan aja. Saudara hitung ya. Wahyu 20 ayat 7-8. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ayat 8, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Mengumpulkan mereka untuk berperang. Berapa jumlahnya? Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Sama dengan banyaknya pasir di laut. Wow, saudara boleh hitung. Iya kan, saudara boleh hitung. Seberapa ini saudara tinggal pergi ke pantai, mulai menghitung jumlah dari anak buah Lucifer
Yang kita lawan lagi selain nggak kelihatan adalah bapa segala dusta. Kita gampang sekali ditipu tanpa Tuhan. Kita gampang sekali ditipu. Manusia gampang sekali ditipu tanpa kebenaran yang Tuhan berikan. Karena dia memang bapa segala dusta. Kita udah bahas berkali-kali itu. Kemudian berbaju sirahkan, berikat pinggangkan kebenaran. Maka harus pegangnya kebenaran. Kenapa? Karena dia bapa segala dusta. Berikat pinggangkan kebenaran. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kita akan mendapatkan penolong. Kita taat dulu kepada Tuhan. Kita taat dulu, maka Tuhan akan berikan penolong. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Supaya apa? Supaya kita tahu kebenarannya. Banyak sekali kebohongan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ayat 26. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, Sang Penolong akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Berikat pinggangkan kebenaran tadi. Berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh Sang Penolong. Berbaju sirahkan. Baju sirah baku, baju besi. Berbaju sirahkan keadilan. Apa itu? Jangan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Atau bermunafik ria. Atau motivasinya mengumpulkan uang. Motivasinya berharta ria. Saudaraku yang kekasih, kita harus baju sirahkan keadilan, yaitu memakai kasih. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Jangan like, dislike. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita rela memang dalam rangka menata kehidupan kita dengan berada di dalam kerajaan Allah. Kita kerja ilahi dengan kerelaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, perisaikan iman. Karena tadi udah dikatakan, bertautkan sepenuhnya kepada Sang Anak Domba, bermotivasi keselamatan, dan berdasarkan firman Allah. Itu semuanya senjatanya. Bermotivasinya keselamatan. Untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan diri kita. Kita perang mengalahkan Lucifer CS. Tidak ya. Sekali lagi bukan bermotivasikan harta. Bermotivasikan keduniawian apalagi. No. Langkah-langkah yang harus saudara lihat. Ya, banyak orang demikian untuk tujuannya harta, tujuannya, tetapi bukan urusan kita. Urusan saya dengan saudara adalah mengalahkan iblis pada setiap saat kehidupan kita. Yang mereka, Lucifer CS itu mencari waktu yang baik untuk diri kita. Jangan beri waktu yang baik. Kita lakukan berada di dalam Tuhan. Kita lakukan kerja ilahi. Jangan kasih waktu yang baik. Oke? Supaya apa? Supaya kita tidak kalah. Karena mereka akan menyodorkan apa yang disebut pencobaan. Dan kalau kita memakai keinginan jasmaniah kita, apalagi keinginan duniawi, kita sudah kalah langkah pertama. Maka tiap hari roh kita harus berlatih untuk menguasai keinginan tubuh alamiah kita. Roh kita lah yang menjadi
leader di dalam hidup kita. Itu perlu latihan, perlu dimulai dari sekarang. Dan pegang Tuhan, roh Tuhan, roh saudara bertaut. Yohanes 4 ayat 24 harus bertaut. Ini supaya saya dan saudara aman bersama Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh saudara aktifkan supaya saudara setiap saat mendapat kebenaran, baik untuk urusan kesusahan tubuh alamiah, apalagi perkara memenangkan tubuh rohania saudara, memenangkan kesusahan yang diadakan, yang disodorkan oleh Lucifer, yang menunggangi keinginan duniawi kita. Buang keinginan duniawi kita. Saudaraku, kita saling mendoakan antar murid Tuhan, itu juga penting. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kapan harus dimulai? Sekarang. Kita berdoa. Saudaraku, kita berdoa bersama-sama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapa, inilah anak-anak-Mu yang telah mendengarkan tayangan ini dengan cermat. Mari Engkau memberkati dengan kasih dan kuasa-Mu, memberkati anak-Mu secara pribadi dan kelompok-kelompok kecil, supaya mereka bersama kami tetap di dalam Tuhan, terlindung dari kegelapan, terlindung dari iblis yang mengganggu setiap saat, menunggu saat yang baik. Maka Bapa, kami siap dipimpin Tuhan untuk mengalahkan Lucifer CS, dan kami siap dipimpin Tuhan, bergandengan tangan dan bergandengan hati sesama murid Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.